LSM Genta Lamtim meminta Kejati Lampung tindak tegas, dugaan kasus KKN dana alokasi khusus sekitar 30-an miliar. Kita hadir di Kejaksaan Tinggi Lampung mempertanyakan kinerja sekaligus niat hati mereka, apakah pengaduan kita ini ditindaklanjuti atau hanya dipetieskan saja. Ketua LSM Gerakan Cinta Lampung Timur, Fauzi Ahmad bersama puluhan rekannya, geruduk gedung Kejaksaan Tinggi Lampung pada hari Rabu, tanggal 25 Januari tahun 2023. Dalam aksinya, mempertanyakan laporan sudah terhitung setahunan lebih masuk di Kejati, belum terjawab. Dalam aksi massa tersebut, meminta kepada aparat penegak hukum khususnya Kejati, untuk melakukan pemeriksaan dan penyelidikan lebih mendalam terkait hasil pelaksanaan pekerjaan peningkatan ruas jalan. Pekerjaan tersebut sudah rusak lagi hitungan hari selesai, bangunan yang ada di beberapa kecamatan di Lamtim. Pekerjaan tersebut merupakan anggaran yang bersumber dari dana alokasi khusus pada 2021, sekitar kurang lebih 30 miliar rupiah, dan ini terindikasi diduga kuat merugikan keuangan negara, yang sangat fantastis, dari hasil audit BPK. Oleh karenanya, sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat Lamtim, Fauzi Ketua LSM Genta meminta jawaban resmi secara tertulis dari Kejati. Kita hadir di Kejaksaan Tinggi Lampung mempertanyakan kinerja sekaligus niat hati mereka, apakah pengaduan kita ini ditindaklanjuti atau hanya dipetieskan saja. Itu yang kami tanyakan hari ini adalah sikap resmi Kejaksaan Tinggi Lampung. Apakah ini akan dihentikan atau diteruskan? Kami tidak ingin menerima asumsi-asumsi, karena faktanya jalan yang sudah rusak bertahun-tahun itu belum diserah terimakan. Sekali lagi, belum sudah diserah terimakan, sudah hancur. Jadi kami berharap dari semua elemen yang tergabung dari perwakilan masyarakat Lampung Timur meminta ketegasan secara resmi dari Kejaksaan. Kami tidak ingin dilempar sana lempar sini, tidak. Dan kami tidak akan masuk ke dalam melalui perwakilan, tapi Kejaksaan yang keluar menemui kami, betul? Sekali lagi, Kejaksaan Tinggi yang keluar menemui kami, bukan kami yang menemui kalian. Benar? Benar. Ini kewajiban kalian selaku lembaga Kejaksaan Tinggi yang diberi wewenang oleh undang-undang. Sekali lagi, oleh undang-undang, kalianlah yang harusnya lebih proaktif. Bukan harus digeruduk, didemo, diviralkan. Kami mengetuk hati nurani bapak-bapak kejaksaan yang ada di Kejaksaan Tinggi Lampung ini, wabil khusus Kepala Kejaksaan Tinggi Lampung, untuk mengawal kasus ini sampai tuntas. Kalau memang itu tidak ditemukan pelanggaran pidana, katakan itu, buat dalam surat keputusan, bukan asumsi, bukan putus orang sana sini. Tidak, kami butuh kepastian. Kalau memang teruskan, buatkan dalam surat resmi. Kalau memang tingkatkan penyidikan. Itu harapan kami dari masyarakat Lampung Timur. Setuju kawan-kawan? Mengenai tindak lanjut hasil penanganan laporan dari LSM Genta Lamtim di Kejaksaan Agung Republik Indonesia nomor 08-DPD-Genta-LTM-01-2022. Pada tanggal 31 Januari tahun 2022, serta di Kejaksaan Tinggi Lampung pada tanggal 18 April tahun 2022 perihal pada pelaksanaan pekerjaan peningkatan ruas jalan dari Dinas PUPR Lampung Timur, yang bersumber dari dana DAK tahun anggaran 2021, yang terindikasi tidak sesuai juklak dan juknis, seperti pada rencana anggaran belanja atau RAP, syarat di dalam kontrak. Mengingat tindak pidana korupsi merupakan kejahatan yang luar biasa, seyogyanya Kejati Lampung dapat bersikap profesional dalam supremasi hukum yang setegak-tegaknya, demi terpenuhinya rasa keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum bagi masyarakat Lampung Timur. Berikut yang dipernyakan Fauzi pada Kejati Lampung. Dari Bapak Ahmad Fatoni. Sebelumnya saya Fauzi Ahmad ingin bertanya kepada Bapak selaku pihak yang diberi kewenangan untuk menyampaikan kepada kami terkait dengan pengaduan kami sampaikan dulu sebelumnya bahwa itu bukan hanya 4 item, itu ada sekitar 7 item lebih
Nah, pengaduan kami itu resmi secara tertulis. Dan yang kedua, kami juga telah mengirimkan surat via pos sebelumnya, dan itu juga pada beberapa waktu lalu kopiannya juga telah kami sampaikan kepada Bapak Made, karena kami sebelumnya pernah beraudensi dan dia berjanji akan menyampaikan kepada pimpinan. Menurut beliau ini Bapak Made ada di sini. Kami ingin pertanyakan karena menurut beliau bahwa pada kesempatan beberapa waktu lalu beliau mengatakan kasus ini dihentikan karena sudah ada temuan DPKRI dan mereka sudah mengembalikan kerugian negara. Bukan begitu, Pak Made? Nah, jadi kami ingin kepastian apakah ini permasalahan masih dihentikan atau bagaimana selanjutnya. Kami ini orang bodoh, Pak. Dari Lampung Timur kami nggak ngerti. Jadi bagaimana? Karena kami melihat ada beberapa kasus di Lampung Timur yang saat ini juga ada yang masih dalam tahap persidangan, bahkan sudah ada yang divonis, mereka juga sudah mengembalikan kerugian keuangan negara gitu, Pak. Nah, jadi kami ini agar nggak ada kerancuan gitu bagi kami. Jadi kriteria yang mengembalikan yang tidak bisa dilanjutkan itu pengembaliannya pada tahap apa gitu, Pak? Apakah tahap penyelidikan atau gimana? Nah, kami nggak ngerti, Pak. Kalaupun memang ada kriteria tersebut, kami minta regulasinya yang mana gitu sebagai acuan kami, aturannya, undang-undangnya seperti itu gitu, Pak. Nah, biar kami juga merasa puas karena di sini juga ada perwakilan dari masyarakat, Pak ya. Bang, mana? Nah, ini masyarakat dia kebetulan juga beliau ini selaku tokoh pemuda di Jalan Bumi Jawa Purbolinggo itu yang berhadapan langsung, yang merasakan dampak langsung dari peningkatan jalan tersebut. Tetapi bukan hanya itu, Pak, yang kami sampaikan ke sini. Di situ ada pekerjaan di Metro Kibang, di Kedaton Induk, terus di Raman Utara, Taman Sari, terus di Labuan Ratu. Dan kalau iya di Metro Kibang, nah di Kedaton, nah itu dan terus drainase di Tambah Luhur, itu semua saat ini sudah sangat parah gitu, Pak. Nah. Dari Bandar Lampung, Rizwan melaporkan. Mohon dukungan para pemirsa channel kami, di subscribe, like, comment, and share. Terima kasih.